Nah, kalau aku mau tanya nih, seberapa penting sih arsitektur dalam pembangunan? Oh, itu penting banget. Nah, sebelum kita bahas lagi tips-tips Penting tadi. banget dan susah, berarti mahal ya? Happy Monday Property People, welcome to Monday. Pengen banget punya rumah, tapi rasa villa kayak villa yang didatengin di Bali kemarin, tapi budget pas-pasan. Pengen punya rumah yang comfy, semi-semi outdoor, tapi tempatnya juga nggak begitu luas. Pengen banget punya rumah yang isinya ada ruangan hobinya. Kalau misalnya di rumah jadi nggak boring, sepanjang hari bisa di rumah tanpa ngerasa bosan. Tapi kantong pas-pasan juga. Nah, property people sering nggak sih ngedengar pertanyaan yang sama? Atau mungkin kamu juga sedang mengalami hal yang sama? Bertanya-tanya kira-kira ingin punya rumah, tapi desainnya seperti villa-villa di Bali yang mewah-mewah gitu, tapi budgetnya pas-pasan, nggak punya duit MM-an. Nah, dalam rangka Hari Arsitektur Indonesia ini, kali ini Monday mengundang salah satu ahlinya untuk membahas topik mungkin nggak sih kita punya rumah dengan desain yang kita inginkan, yang bikin rasa kayak liburan, tapi dengan budget pas-pasan. Nah, untuk nemenin aku membahas tentang topik hari ini, aku sudah kedatangan ahlinya, yaitu salah satu arsitek dan juga founder dari XY Arsitek Indonesia, Mbak Elisa Geraldine. Halo Mbak Elisa, apa kabar? Baik. Namaste aja kali ya, Mbak. Stay safe, stay Stay safe. safe. Nah, Mbak Elisa Geraldine ini dari XY Arsitek Indonesia sudah memegang beberapa klien, banyak seperti salah satunya ada hotel, perkantoran, apartemen, dan rumah juga ya Mbak, benar nggak? Betul sekali. Dan pasti permintaannya aneh-aneh dong Mbak. Pastinya, Mbak. Dan semuanya pasti disesuaikan dengan budget yang pastinya bikin Mbak Elisa lebih pusing, bener nggak? Ya, pusing-pusing, tapi pasti kita bisa dapatkan solusinya yang terbaik. Memang itu gunanya arsitek sih. Nah Mbak Elisa, topik kita kali ini kan mungkin nggak sih menjawab pertanyaan dari social media dan para property people. Kaum milenial tuh pengen punya rumah yang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau misalnya zaman dulu mungkin orang-orang lebih kayak ya udah rumah kayak begini, ruang tamu, ruang makan, kamar, that's it. Tapi kalau sekarang kaum milenial kan pengennya kalau abis liburan ke Bali kayak aku nih, liburan ke Bali pulangnya pengen punya rumah. Aduh, seandainya gue punya rumah kayak begini, jadi lebih cozy di rumah. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mungkin nggak sih kalau misalnya kita punya rumah seperti villa-villa yang miliaran yang ada di Bali, tapi dengan budget pas-pasan misalnya 100 juta gitu. Mungkin nggak sih, Mbak? Ini pertanyaan menarik sekali ya, Mbak Stefani, karena kalau yang kita lihat dulu deh, kenapa sih milenial nih seneng banget liburan di Bali gitu. Iya. Apa sih yang mereka cari di Bali ya? Di Bali itu kan udaranya segar, mungkin mereka mencari sinar matahari. Sinar matahari, ya. betul. Apalagi mungkin pepohonan yang rindang yang Rindang, tropis iya. ya. Jadi itu bisa banget kita terapkan dalam desain rumah kita. Budgetnya kan minim ya. Ya udah, kita tuh ada berbagai macam tips. Pertama-tama, mungkin kita bisa meminimalkan luasan dinding yang kita punya. Misalnya nih, zaman dulu mungkin Mbak Stefani punya ruang tamu nggak di rumah? Ada ruang tamu. Nah, untuk zaman sekarang mungkin ruang tamu kita nggak perlu ada dulu deh. Iya bener kan, Karena kan nggak biasanya disebutin juga kalau misalnya Meeting ada di tamu. mana Mbak Stefani? Mungkin sekarang di kafe-kafe Iya, atau kebanyakan di kafe bener. untuk sekarang mungkin ruang tamu mungkin bisa kita tiadakan dulu misalnya. Jadi kita menghemat dinding lagi tuh. Nah, terus untuk ruang-ruang seperti ruang makan, ruang dapur, dan ruang keluarga, untuk meminimalkan penggunaan dinding, berarti kita bisa buat mereka los. Jadi ruang keluarga, ruang Jadi nggak makan, perlu ruang disekat-sekat dapur, gitu ya? nggak perlu lagi disekat-sekat. Itu salah satu tips penghematan ya, Mbak. Nah, kalau aku mau tanya nih, seberapa penting sih arsitektur dalam pembangunan? Oh, itu penting banget. Nah, sebelum kita bahas lagi tips-tips Penting tadi, banget dan susah. Berarti mahal ya? Tidak. mahal sih enggak ya, itu mah tergantung, lagi-lagi tergantung tingkat kesulitan proyeknya. Kalau misalnya proyek Mbak di mana tergantung tanahnya, jadi semua itu tergantung lah Mbak. Tergantung luas tanah dan juga kesulitan ya? Tingkat kesulitan permintaan kliennya kan banyak-banyak macam-macamnya nih permintaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu bangun rumah dan mau punya rumah, sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada arsiteknya kalau kamu mau bikin desainnya sesuai dengan keinginan kamu. Nah Mbak, kita kan jadiin patokan kayak misalnya villa-villa di Bali. Karena seperti kita tahu milenial tuh suka banget di Bali. Kalau misalnya udah di Bali pengen extend, nggak pengen pulang. Begitu ketemu rumah langsung, aduh rumah lagi, boring gitu loh. Betul. Nah kira-kira tips apa aja sih yang bisa dilakuin di rumah atau dalam membangun rumah supaya dapetin feel kayak villa tuh di Bali? Nah, kita kan kalau ke Bali kita lihat villa-villanya tuh los ya.
oh bukan jendela-jendelanya besar sekali. Supaya apa sih? Supaya udara bisa masuk, supaya sinar matahari juga bisa masuk. Itu bisa kita jadikan salah satu referensi ya untuk acuan mendesain. Jadi jendelanya besar-besar. Kemudian kita bisa adakan ruangan di belakang. Misalnya kita ada teras nih Mbak. Terasnya untuk apa? Orang kan ke Bali, milenial sekarang juga karena lifestyle Bali ya. Misalnya mereka suka yoga, mereka suka barbekyuan atau leyeh-leyeh aja di taman belakang. Gitu. Nah, kita bisa bikin aja deck. Jadi di backyard kita bikin deck. Itu untuk area hobi. Nah, selain jendela-jendela besar tadi, kita buat feel Bali apa sih Mbak? Kan biasanya tadi pepohonan tadi saya bilang. Iya, pohon-pohon biar indah. Tambah-tambahin aja pohon-pohonan ala Bali. Nah, misalnya pohon kamboja atau pohon kelapa pastinya ya, pohon kelapa, pohon palem, atau padi-padian juga udah cukup. Itu pun nggak mahal kok. Tips lainnya kita juga bisa kalau memang mau cat warna putih ya, itu juga warna-warna natural juga bagus untuk diadakan di rumah ya, biar lebih alami. Nah, kemudian yang sekarang lagi ngetren itu kan di Bali nih villa-villanya harus instagramable. Iya, harus. Iya nggak? Ya, tiap sudut kalau bisa bagus buat ambil foto ya kan? Gimana caranya ya kan tadi saya bilang putih-putih semua nggak bosen nih. Ya mungkin di satu-satu sudut, di satu dinding kita bisa bikin mural. Jadi biar mempercantik atau biar misalnya tamu datang bisa foto bareng di sana. Tapi nggak mahal kan? Nggak lah Mbak, itu mah oke kok, nggak mahal. Nah, jadi jawabannya dengan budget pas-pasan, kita bisa nggak atau para property people bisa nggak punya rumah tapi rasa villa? Bisa banget Mbak. Bisa banget, tergantung sama arsiteknya ya. Kalian Iya, konsultasikan bisa maunya apa, jangan buru-buru, siapin budget segimana kalau maunya, dan kalau bisa apa Mbak kalau misalnya pembangunannya makin lama, kalau misalnya Nah, kita butuh perencanaan yang matang. tapi perencanaan itu tugas arsitek dong. Betul, jadi juga tugasnya klien. Jadi klien bersama arsitek akan melakukan perencanaan yang matang. Untuk kenapa? Biar budgetnya bisa teratasi ya, jangan sampai over budget Mbaknya. Iya. Terus kelamaan. Jadinya udah nggak pas-pasan lagi budgetnya. Jadinya nggak sesuai deh. Iya. Jadi tadinya Mbak pengen villa rasa Bali, nggak taunya rumah biasa aja. Iya, gitu. betul. Nah, Mbak Elisa, terkait dengan isu yang sedang mewabah sekarang di Indonesia bahkan di seluruh dunia tentang corona, mungkin ini bisa menjadi awareness buat para property people. Pasti di rumah lebih aware yang kayak nggak cuman terkait dengan corona aja, untuk selanjutnya, untuk masa depan kan pasti pengen punya rumah yang sehat. Nah, kira-kira kalau dari segi arsitektur, rumah yang sehat itu seperti apa sih? Harus ada ininya kah? Sirkulasinya seperti apa? Pencahayaannya seperti apa? Gitu, boleh dibantu Mbak? Baik, pertanyaan menarik. Kriteria rumah sehat itu sebetulnya adalah rumah yang mempunyai sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Kenapa? Biar bisa terjaga kelembaban udaranya. Kalau misalnya lembab kan rentan ya orang tua atau anak-anak atau siapapun malah jadi gampang sakit ya Mbak ya. Jadi diharapkan kalau sirkulasi udaranya lancar bisa menghalangi virus-virus bakteri tersebut untuk masuk ya, bukan masuk ya, maksudnya bisa lewat ya. Iya, biar nggak betah di rumah deh gitu. Nah, kita akan bacain beberapa pertanyaan dari property people di rumah yang sudah bertanya-tanya nih buat Mbak Elisa. Kita boleh mulai ya? Boleh. Pertanyaan yang pertama ada dari Ahmad Alta Fridika. Pertanyaannya lucu banget sih. Itu 100 juta hanya jasa gambar ya? Itu pertanyaan menarik. Itu di luar itu ya? Aku Itu juga nggak ngerti sih, itu sebenarnya pertanyaan penting loh. Untuk ini kan temanya lagi membangun rumah senilai 100 jutaan. Jadi itu bukan nilai jasa arsitek. Nilai jasa arsitek itu bervariasi, nanti tergantung tingkat kesulitan lagi. Itu dari berbagai macam arsitek beda-beda. Oke, itu ya pertanyaannya udah dijawab ya. Jadi bukan cuman jasa gambar doang. Terus ada pertanyaan berikutnya dari Sofia Naufi, memadukan gaya light industrial dan British klasik, namun tetap terlihat clean and bright. Justru ini saya agak bingung dengan pertanyaannya karena light industrial dan British klasik itu dua konsep yang berbeda ya. Jadi untuk pertanyaan itu sih mungkin sebaiknya kalau ada konsep jangan dipadu-padankan karena satu hal ini dan ini tuh berbeda sekali. Mungkin ini justru tidak. Istri kali yang satu sukanya yang satu sukanya British. Iya, kalau boleh saran sih jangan digabung. Satu konsep aja ya. Nah, itu dia menjawab pertanyaan. Kalau misalnya mau minimalis. Jadi kita ada pertanyaan berikutnya. Vince Kitchen Story, 100 jutaan bisa buat rumah minimalis ukuran 8 x 11 meter nggak Mbak?
8x11 agak ngepas, tapi kalau boleh saran kurang lebih lah ya 60 meter persegi. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan melanjutkan yang tadi dari Lydia Zalina. 100 juta apa hanya bahan atau sudah sekalian dengan jasa tukang dan tanahnya? Ini penting banget. Aku juga dari tadi sempat bertanya-tanya, 100 juta itu hanya jasanya saja kah? Terus nanti bahan-bahannya kayak gimana gitu? Nah, justru ini kan topiknya lagi membangun. Jadi sebetulnya ini udah termasuk jasa tukang dan buruhnya dan materialnya. Oh, jadi sudah all in ya? Malah mungkin jasa arsiteknya yang belum. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak Elisa ada dari Property People Yusin Liao. Boleh dirinciin nggak sih Kak, luas tanah dan bangunan berapa, rincian biayanya? Contohnya, biaya gambar, biaya bangun per meter, tips bagian yang perlu diperhatikan dan berdampak besar pada biaya bangun rumah. Lagi-lagi ini kan bervariasi ya. Kalau luas tanah sebetulnya bebas. Pastinya untuk budget minim carilah tanah yang sekecil mungkin ya. Tapi kalau boleh saran, carilah luas tanah dengan ukuran kurang lebih 60 meter persegi. Tapi yang paling penting dicari mungkin lebarnya minimal misalnya 4,5 atau 5 meter pun masih bisa. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak dari Helen Melani. Ini seperti jawaban kamu tadi, luas tanah 60, apa bisa buat 2 kamar dan 1 gudang? Oh, bisa banget Mbak. Bahkan sekarang banyak gudangnya segede apa dulu ya. Jangan sampai sekarang ini kan lagi ngetren kita juga hidup minimalis ya. Jangan sampai gudangnya lebih besar dari kamar tidur dong ya, ya kan? Nah, jadi itu masih mungkin aja, apalagi dengan sekarang banyak furniture yang bisa kita bisa kita integrasikan untuk naruh-naruh barang, nyimpen barang gitu. Misalnya di bawah tempat tidur kita kasih laci-laci untuk nyimpen barang. Jadi masih bisa lah. Jangan khawatir kalau misalnya lahannya kecil, kadang mesin cuci bisa kita taruh di dalam dapur atau di toilet atau di bawah sink atau gitu di bawah sink, betul. Jadi banyak cara deh untuk meminimalisir penggunaan ruang. Kalau memang lahannya terbatas, itu bisa kita atur. Nice, itu dia pertanyaan dari Property People yang sudah terjawab. Yang belum terjawab boleh tanya lagi, tulis aja di kolom komen. Sebenarnya seperti apapun desainnya masih bisa diusahakan dengan budget yang kita mau, karena itu balik lagi, itu merupakan tugas ahlinya, itu arsitek. Kamu tinggal bilang maunya seperti apa, budgetnya seberapa. Kalau bisa dengan perencanaan yang matang dan juga konsep yang matang supaya nggak mencele-mencele dan juga nggak makan waktu lebih banyak ya Mbak. Bener banget. Nah, mungkin Mbak Elisa bisa nambahin sedikit tips-tips untuk para property people di rumah. Tipsnya bagaimana supaya tetap bisa mewujudkan impiannya atau rumah impiannya. Jadi saya mau tambahkan ada tips-tips lain. Tadi selain meminimalkan penggunaan dinding, kita juga bisa meminimalkan penggunaan cat. Jadi misalnya dinding Mbak nggak perlu dicat. Jadinya kita dindingnya finishing expose semen atau pokoknya tanpa cat, jadi warnanya abu-abu gitu Mbak. Nah, itu judulnya kesannya industrial atau rustic kalau sekarang. Disesuaikan sama konsep ya, balik lagi ya. Disesuaikan dengan konsep lagi ya. Jangan ditabrak-tabrak kayak tadi ada yang nanya ya, kalau bisa sih. Itu. Kemudian saran saya lagi, material yang digunakan kalau bisa material lokal aja. Nggak usah lah beli marmer impor dulu, kita pakai keramik-keramik sini aja dulu. Mahal kali pakai marmer. Meminimalisir elemen dekoratifnya tuh jangan yang perintil-perintil deh Mbak kalau bisa. Jadi pokoknya rumahnya simple deh bentuknya. Simple sekali mungkin ya. Jadi itu ya, sudah terjawab semua pertanyaan kalian semua para property people di Monday kali ini. Tadi tips dari Mbak Elisa adalah kalau bisa kamu mau budget pas-pasan, kamu tetap bisa mewujudkan rumah impian kamu. Tapi mungkin ada beberapa yang disesuaikan seperti penggunaan cat tembok ataupun dinding dan segala macam, dan juga hindari terlalu banyak aksesoris ya Mbak. Betul. Nah, itu dia property people topik kita kali ini, dan terima kasih Mbak Elisa udah nemenin aku hari ini menjawab pertanyaan para property people. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tonton terus Monday. Aku Stephanie pamit, dan juga Mbak Elisa terima kasih. Mau salaman lagi. Terima kasih. Stay safe, jangan kemana-mana, dan jangan lupa juga untuk selalu konsultasikan ke arsitek pilihan kalian tentang rumah impian kalian dan juga budget kalian. Kita ketemu lagi di Monday berikutnya. See you. Bye-bye. Makasih Mbak Elisa. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Iya.